rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di sesi pembelajaran dinamika populasi ikan. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke teknis perhitungan, kita harus memahami apa yang sebenarnya kita pelajari. Dinamika populasi ikan adalah studi tentang bagaimana jumlah dan biomasa stok ikan berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh 4 proses utama. Lahiran atau rekrutmen, pertumbuhan individu, kematian alami, dan tentu saja kematian akibat penangkapan oleh manusia. Memahami dinamika ini sangat krusial karena laut bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Setiap tekanan yang kita berikan akan direspon oleh populasi tersebut. Dalam pemodelan perikanan klasik, kita sering mendengar istilah equilibrium atau kondisi setimbang. Model ini mengasumsikan bahwa jika upaya penangkapan tetap konstan, maka hasil tangkapan juga akan tetap konstan karena alam selalu kembali ke titik keseimbangan. Namun, realitanya laut sangatlah dinamis. Disinilah metode non-equilibrium masuk. Metode ini tidak mengasumsikan bahwa populasi berada dalam kondisi stabil. Ia mengakui bahwa stok ikan selalu berubah sebagai respon terhadap perubahan intensitas penangkapan dan faktor lingkungan dari tahun ke tahun. Hubungannya sangat erat. Jika dinamika populasi adalah ceritanya, maka metode non-equilibrium adalah cara membaca cerita tersebut dengan cara yang lebih realistis dan akurat sesuai data lapangan yang fluktuatif. Mengapa kita repot-repot menggunakan metode ini? Manfaat utamanya adalah akurasi dalam pengelolaan. Metode non-equilibrium, seperti model surplus produksi yang didinamiskan, memungkinkan kita untuk mengestimasi parameter penting seperti maximum sustainable yield (MSY) atau hasil tangkapan maksimum yang lestari dengan lebih baik. Dengan metode ini, kita bisa melihat sejarah perikanan masa lalu untuk memprediksi masa depan tanpa harus menunggu data mencapai titik jenuh. Manfaat praktisnya adalah pemerintah atau manajer perikanan dapat menentukan kuota penangkapan yang lebih aman, sehingga risiko overfishing atau tangkap lebih dapat diminimalisir meskipun kondisi lingkungan tidak menentu. Sekarang, bagaimana kita mulai membangun data untuk metode ini? Berbeda dengan model statis, metode non-equilibrium membutuhkan deret waktu atau time series data. Komponen utamanya adalah data hasil tangkapan catch dan data upaya penangkapan effort selama minimal 10-20 tahun. Data ini kemudian diolah untuk mendapatkan nilai CPU atau cash per unit effort. Kunci utama dalam menyiapkan data non-equilibrium adalah konsistensi. Kita harus memastikan alat tangkap yang dicatat tidak berubah secara drastis dalam standarisasinya, atau kita harus melakukan standarisasi alat tangkap terlebih dahulu agar data dari tahun ke tahun dapat diperbandingkan secara adil. Nah, di sini kita simak untuk cara pengerjaan untuk metode non-equilibrium. UT plus 1 bagi UT, ya, jadi ini kita cari dulu. Kita tadi sudah dapatkan UT dan UT plus 1, jadi ini sama dengan UT plus 1, UT plus 1 ini bagi UT. Nah, kita copy, kita tarik ke bawah. Nah, ini kemudian Y-nya ini len dari ini. Jadi ini kita lenkan dulu, len burung buka, kita sampai. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, ini kita lihat. Nah, kita sudah dapatkan Y, kemudian untuk X1 UT plus 1 bagi 2, jadi sama dengan UT, kita cari UT, ini UT plus UT plus 1 bagi 2. Nah, oke, kita copy. Nah, kemudian ini ET plus 1 bagi 2 sama dengan burung buka, kita ke ET, ini ET ya, ET plus 1 ini berarti bawahnya ya, bawahnya. Nah, ini kemudian bagi 2. Nah, kita copy ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapatkan Y, X1, X2, kemudian kita regresikan regresi multilinear. Kita ke data analisis regression, oke.
Y-nya kita masukkan, ini ya, ini Y-nya kita masukkan, kemudian X-nya X1, X2 kita masukkan langsung dua-duanya. Jadi ini X1, X2 ya. Ini kemudian outputnya saya taruh di bawahnya sini ya. Oke, nah ini hasilnya. Kemudian di sini kita akan dapatkan ini ya, A, B, C. Jadi di sini A ini intercept, kemudian B slope untuk yang X1 dan C slope untuk yang X2 ya. Kemudian di sini A sama dengan R, sesuai dengan persamaan tadi bahwa di sini ini adalah regresi multilinearnya min, karena seharusnya ini kan regresi multilinear sebenarnya itu plus, sehingga ini kita pluskan, jadi sama dengan min kali ke sini. Nah, jadi ini 0,148. Kemudian Q di sini adalah C. C. Kemudian untuk K seperti yang tadi ya, bahwa K ini sama dengan, untuk mencari K itu dengan rumus ini berarti kalau mencari K itu sama dengan ini ya, R itu kita bagi B dulu, B hasilnya B. Nah, kemudian di sini dibagi dengan Q. Nah, ini satuannya ton per tahun. Ini hasilnya. Ini hasil dari model Schaefer, Fox, Waterford, dan Snoot. Nah, ini jika dibandingkan kita melihat ada perbedaan. Jika ada pertanyaan dari keempat model ini mana yang terbaik, nah, kita bisa melihat pertama pada R kuadratnya. Nah, R kuadrat yang tertinggi itulah yang terbaik. Jadi di sini kita lihat bahwa R kuadrat tertinggi itu ada pada model Fox di sini. Ini 73, bahwa di sini 73% model ini bisa menjelaskan. Sedangkan untuk yang non equilibrium ini, Waterford maupun Snoot ini kecil, hanya 12%, ini malah 0,1%. Kemudian kita bisa melihat pada signifikasi di sini bahwa jika kita pakai selang kepercayaan 0,05 atau di bawah ini 0,01, bahwa di sini untuk kedua model ini, untuk Schaefer dan Fox ini signifikan. Tapi untuk Waterford dan Snoot ini tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari 0,05 atau 1. Jadi kesimpulannya dari keempat model ini, model mana yang terbaik itu dari kasus ini adalah model Fox. Jadi dari data yang berbeda itu bisa menggunakan atau bisa model tertentu yang lebih baik. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa memahami metode non-equilibrium berarti kita belajar untuk menghargai ketidakpastian alam. Dengan memahami dinamika populasi ikan secara dinamis, kita tidak hanya sekadar menghitung ikan, tetapi kita sedang memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menikmati kekayaan laut yang sama. Kelola laut dengan data, jaga masa depan bangsa. Thanks for watching.